spesial kita undang nih Pak Victor Harepa dari IMTech. Belajarlah dari senior-senior seperti Pak Idam juga sebenarnya. Sebentar. ini berarti orang teknik industri nih yang bikin. Nah sebenarnya gini, pabrik ini beda-beda, Ya, nggak bisa disamain semua. udah bikin aja software. Itu bisa baca sampai 1000 dengan scan rate 100 milisecond, itu udah powerful banget. Itu jualan itu kan nggak gampang. Oh, nggak gampang, Kasih ke. Iya. Di sesi pertama itu ada yang bilang lebih banyak developernya daripada yang beli gitu loh. Iya. Mungkin maksudnya memang saat ini masih tahap-tahap edukasi, orang-orang masih tahap mau belajar. Gimana jualan dengan orang yang baru mau belajar? Wah, berat Pak. Berat. Apalagi label kita ini kan lokal integrator ya. Memang ya Pak Aston juga kemarin apa yang dibuat orang luar itu lebih kadang-kadang daripada. Padahal sebenarnya bukan esensinya yang ini, malah sensasinya ini produk luar negeri. Padahal sebenarnya kita itu juga bisa sebenarnya gitu kan. Nah itu memang awal itu berat sekali. Nah beberapa perjalanan ya kami fight ya, Pak kami ada produk ini. Ada yang mempersilahkan kami dan kebetulan itu perusahaannya bukan perusahaan cecek. Ya. Dia perusahaan multinational company di Indonesia. Ya kami install segala macam, kami customize sesuai dengan yang dia mau dan sudah running. Yang ada yang sudah running sekarang di Surabaya itu mungkin hampir 2 tahun. Nah, setelah itu kami juga ada satu pengembangan lagi, Pak. Jadi gini, OI itu menangkap downtime, menangkap area abu-abu di pabrik. Ya kan? Nah, ini kan ditangkap di diagnosa dengan misalnya dengan Pareto chart ya, dengan B-chart dan segala macam. Di situ kan ada masalah. Ya, kalau kita lihat Pareto yang paling dominan mana B, nomor 2, nomor 3 dan segala macam. Nah, itu kan hanya menyangkut masalah jumlah kuantitas. Ya. Sementara kita tahu OI itu tanpa action itu zero. OI without action zero. Harus ada action. Nah, kalau hanya mengandalkan dari sisi kuantitas, jumlah masalah, sekian setahun itu sekian jam gitu, itu nggak bisa. Makanya ada dari sisi cost, dari sisi delivery, dari sisi ini durasinya gampang nggak sih masalah ini. Nah kita ada software itu yang dimana data OI itu kita masukin dalam satu algoritma machine learning, dia akan memutuskan sebaiknya Bapak itu mengimprove dulu yang 5 ini ya. Dari pertimbangan bukan hanya dari sisi kuantitas, dari quality, dari cost dan segala macam. Dia akan kasih rekomendasi kepada seorang manajer, Bapak kalau improve top 5 ini, maka process akan seperti ini, proses akan seperti ini. Nah, itu dari kelanjutan dari OII-nya. Ini next step ya. Cerita tentang machine learning. Prediktif ya. Atau prediksi apa yang harus dilakukan gitu Pak. Berapa banyak data yang harus dilakukan? Kapan harus mulai lari ke machine learning? Kalau untuk OII setahun bagi kami udah cukup. Setahun. Paling lama 6 bulan juga bisa. 6 bulan. Data 6 bulan inilah diolah dulu di machine learning baru bisa implementasi. Betul. Kemudian kita tahu kalau prinsip machine learning semakin banyak data semakin akurat, ya kan? Nah, kita juga ada akuisisi data operatornya, ya kan? Kemudian akuisisi SKU-nya, ternyata SKU ini seperti ini karakternya dan segala macam hubungannya ke OI. Artinya bukan hanya data OI aja, tapi data-data parameter lain yang bisa mempengaruhi output-nya. Ya. Terus machine learning di-develop sendiri? Machine learning kita makanya ini semakin banyak teman ya, semakin banyak teman, semakin banyak bantuan ya. Bala bantuan di mana-mana yang kita bisa ajak diskusi dan karena kita tahu bahwa industri 4 ini memang nggak bisa dikerjain sendiri Pak, ampun Pak, nggak bisa Pak. Ya. Jadi kalau industri 4.0 ya kita bicara yang muluk-muluk aja ya 4.0 ya. Yang muluk-muluk artinya gini, ya kita tahu lah lapangan seperti apa ya. Jangankan industri yang 3.0 automation-nya belum gitu kan. Tapi nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Kapan lagi kita bicara industri 4.0 sekarang? Jadi ada 3 hal yang harus disiapkan, Pak. Kalau benar-benar mau masuk ke industri, pertama adalah people dan organisasi. People harus punya gap pengetahuan, skill itu jangan terlalu jauh Antara satu dengan yang lain. antara apa yang sekarang terjadi dengan apa yang dia punya. Oh, Misalnya gini, kalau dulu orang terbiasa dengan meeting fisik, oke. sekarang kita bisa Zoom, Slack dan segala macam. Artinya orang sudah harus bisa pakai itu, baik secara personal maupun secara company. Ya, jadi itu personal. Kemudian organisasi. Nah ini nih yang sering lupa nih. Kadang-kadang company itu terlalu asik bicara output. Dia lupa yang namanya TPM, Total Productive Maintenance. Dia lupa namanya 5S. Ya, basicnya TPM 5S. Ada yang kampanye, oh saya udah 5S, padahal nggak ada implementasi. Itu kan konsep-konsep dasar manufacturing. Itu harus dilakukan. Tidak heran kalau company-company itu dia punya departemen sendiri, departemen PM, departemen excellent, hanya untuk fokus ke situ. Nah ini, people dan organisasi. Nomor 2 adalah masalah teknologi. Nah teknologi kita harus sadari, Bapak-bapak, mohon maaf ya Pak, karena ini curhat saya juga. Gitu. Curhat di lapangan. Curhat di lapangan, benar serius. Dan ini ya sering kami temui. Teknologi kita ada istilah namanya upgrade, ya upgrade system. Itu semata-mata untuk mengupgrade supaya kita punya kapabilitas yang cukup untuk bisa berubah, bertransformasi. Itu kadang-kadang yang nggak disadari. Kita perlu upgrade yang mengenai PLC lah. Dari misalnya dulu tidak ada konektivitas Ethernet, sekarang karena backbone-nya IoT, ya Ethernet. Kita upgrade dong, gitu kan. Kemudian modernisasi. Itu kan istilah-istilah yang ayo dong kita upgrade dulu, kita punya capability dulu, baru kita bisa mengadopsi 4.0 ini gitu. Nah, yang terakhir adalah bisnis proses. Kalau semua data di company itu sudah real time, sudah transparan, bagus banget ya produksinya. Lah, marketing gimana? Dia juga harus berubah secara bisnis, Mengikuti sekelilingnya ya. akan melahirkan satu bisnis konsep yang baru. Saya jamin itu. Nah, buat apa? Datanya real time dong, ya. Kemudian ada machine learning. Ketika misalnya PO datang dari customer, dia udah bisa langsung prediksi BOM-nya seperti ini, ruginya, untungnya seperti ini, downtime-nya seperti ini. Nah, gimana? Jadi semua memang harus paralel itu harus jalan semua. Jangan ada yang timpang. Nah itu tuh, ini curhat ya. Kalau ada yang timpang, Nggak selesai itu proyek. nggak selesai project, nggak dibayar kami. Jadi netizen ini yang perlu diperhatiin bahwa Ya. digitalisasi industri 4.0 apapun itu namanya harus diperhatikan, tidak hanya di sisi teknologi IoT-nya, tapi juga tempat implementasinya. Kalau tempat implementasinya di pabrik ya berarti knowledge tentang produksi, knowledge tentang quality, TPM dan sejenisnya itu tetap harus mengikuti sistem yang ada. Benar ya? Ya, memudahkan kita. Ya. Tapi pada kenyataan di market waktu project itu butuh waktu berapa lama untuk mereka? Maksudnya butuh berapa lama untuk mereka take decision? Atau pertanyaan yang kedua, waktu baru datang itu mereka masih mau belajar dulu dari kita, biasa kan? User kan belajar dulu tuh. Atau memang mereka udah ngerti nih maunya apa? Nah itu Pak, kadang-kadang Curhat lagi nih. customer itu kita datang itu beda-beda kondisi. Iya. Ada yang sudah punya pemahaman yang bagus, Ada ya. ada yang juga seperti batu, jadi digaji masuk juga nggak tetap ini gitu kan. Yang banyak yang kebanyakan memang kita harus memang low level. Jadi harus diedukasi. Ya, 5S-nya nggak jalan. 5S-nya sudah dideklar, tapi memang lapangan nggak ada. Ada digitalisasi besar sekali. Besar sekali. Itu bicara tentang mindset orang. Oke. Ya. Jadi ujungnya apa sih Pak dari ini semua? Ujungnya apa sih dari? Pertama adalah karyawan itu punya rasa ownership. Itu pertama. Kemudian ada akuntabilitas. Ini ujung dari semua ini loh. Iya. Industri 4, IoT dan segala macam sebagai manufacturing. Ketiga adalah dia ada namanya transparansi. Oke. Semua bicara data. Semua objektif, tidak subjektif. Mencat karyawan juga objektif berdasarkan data, transparansi. Karyawan juga kelihatan di situ ya. Kemudian data driven.
data driven. Jadi apa-apa itu ya data yang mendrive semuanya. Ya, kemudian karyawan company itu bisa punya analytical. Jadi menganalisa dengan Data yang tersedia. yang terakhir adalah semua orang di company itu sifatnya itu problem solver. Ya, bukan lari dari problem, tapi problem solver. Nah, itulah ujungnya sebenarnya. Bagaimana menciptakan satu ekosistem seperti itu ada di pabrik. Berarti industri 4.0 walaupun terinstall OEE-nya, MBS-nya, tapi orangnya arah yang sama, maka fungsi daripada data-data di MES itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. To have aja ya. Yes. Tapi dari banyak yang kita tadi cerita, ya, kalau secara rata-rata knowledge dia tentang itu masih belum sampai kepada titik implementasi ya. Ya. Tapi berapa lama proses berapa lama sih kita mengedukasi mereka itu? Apa kita berulang-ulang kalau dia punya niat kita jelasin. Ya, hari pertama saya akan present, kemudian saya akan assessment lapangan, saya lihat kapabilitas device-nya enggak, itu segala macam, kemudian mesinnya di lock apa enggak, kemudian bisa enggak direct langsung ke PLC-nya apa enggak, gitu. Kalau enggak kita try kontak atau point to point kan, gitu kan. Kemudian Berarti tadi cerita berarti baru datang itu. Ya. Ya. Jadi kalau istilahnya itu kalau di awal kita pengen tahu datanya bisa diambil apa enggak. Ya. Ya. Kita diambil, ya. Connectivity PLC-nya oke enggak nih diambil. Kalau enggak, ambil dari I/O-nya ya, gitu. Oke. Ya, betul. Jadi itu setelah survei saya nanya customer, Bapak mau apa? Bapak punya mimpi apa dengan perusahaan Bapak? Write down, ya kan? Jadi Bapak tuliskan maunya apa. Nah, di sini kadang-kadang apa yang diinginkan top management itu yang di bawah itu kadang-kadang nggak match. Karena itu tadi konsep-konsep dasar manajemen industri belum bisa diterapkan. Saya punya mimpi, saya pengen nomor 1, punya ambisi besar nomor 1 untuk produk ini. Lah sementara 5S-nya nggak jalan, TP-nya nggak ada. Nah kayak gitu yang harus ini. Nah ketika itu tidak ada misalnya, wah itu saya akan kerja keras ngomong ke top manajernya, Pak benahi dulu orangnya, karena ini akan masalah. Oke. Karena ini akan masalah. Walaupun terimplementasi MES-nya ataupun industri software-nya, IoT-nya tidak akan banyak mengefek kepada goal. Tapi data-datanya ada di situ ya. Kita tahu bagaimana shift malam, tengah malam. Nah, ya. Kalau kita ngandalin teknologi, ya selama ada orangnya di situ ya gimana? Ya. Shift malam, tengah malam loh. Ya. Bosnya kan nggak selalu di situ. Ya. Nah, jadi saya datang, Pak tolong benahin dulu Pak. 5S-nya jalan dulu, IPS-nya jalan dulu. Ya. Baru misalnya kita lihat nanti seperti apa, baru kita bicara digital transformasi. Ya. Oke. Terus sekarang seberapa besar market yang pelaksanaan sistem itu? Sebenarnya semua perusahaan mau. Cuma dalam kondisi pandemi ini, jujur saya lihatnya cute semuanya. Cute semuanya. Ya, terutama selain farmasi, selain makanan ya. Makanan obat yang dibutuhkan terus-menerus. Ya, yang dibutuhkan. Itu masih jalan. Dan saya juga masih ada beberapa proyek dengan itu. Bahkan beberapa perusahaan farmasi juga sekarang dalam posisi tender, saya juga ikut di dalamnya. Ya mudah-mudahan kita bisa. Seberapa besar marketnya? Maksud saya dalam kayak gini semua orang cerita tentang industri 4.0, vendor-vendor itu kan memperebut satu kue besar yang sama. Apa benar kebanyakannya supply daripada yang mau beli? Ya makanya kebanyakan supply semua orang pasti bisa bilang bisa Pak ya. Ya. Tapi nah disinilah harus bijak-bijaknya perusahaan bisa memilih. Memang banyak sekarang pemain. Mohon maaf, kadang-kadang juga orang automation mengklaim dirinya sebagai, nah ini dua hal yang beda nih, antara integrator dan automation. Orang yang biasa mengautomasi mesin yang membuat semua menjadi otomatis,
Itu agak sedikit berbeda nih cara kerjanya dengan kami karena konsentrasi kami di data. Ya. Nah, kadang-kadang orang automation pun mengklaim kami bisa gitu. Oh, iya. Makanya dibutuhkan memang satu pengetahuan juga di customer, ya, bagaimana memilih vendor yang Jadi sebenarnya nggak semua orang automation itu otomatis bisa memberikan servis yang industri 4.0. Karena memang saya lihat tadi kan cerita Mas Kapita tadi cerita tentang knowledge tentang produksinya juga, knowledge tentang IT-nya juga. Jadi ada banyak faktor yang membuat dia jadi sedikit complicated jadi. Makanya saya sebenarnya memperbanyak teman. Iya, jadi teman-teman saya itu konsultan produksi kita, konsultan TPM yang saya harapkan bisa membantu saya nanti di lapangan. Jadi kita berkolaborasi yuk, karena ini masalahnya di orang, kan? Makanya saya juga intens ngajak teman-teman, ayo dong, saya ada masalah di orang, kamu bantu saya untuk kerjanya dong. Kemudian secara bisnis, bagaimana ini semua data udah bagus nih secara bisnis, karena itu di luar ini kami gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan kolaborasi. Kadang-kadang orang automation juga nggak mikirin itu ya. Yang penting mesin jalan. Nah, kan? Padahal di 4.0 goalnya bukan hanya sekedar mesin jalan, KPI-nya tercapai. Oke, Yotizen, ini udah 2 sesi. Ya, kita udah cerita market. Terakhir kita cerita tentang Pak Victor itu tentang produk yang ke depan. Kira-kira selain OTT apa? Apakah bisa ngikutin tren ke depannya seperti apa? Baik, ke depan kami akan terus R&D, terutama bagaimana memastikan semua step dari digitalisasi itu adalah cost reduction sebenarnya. Jadi salah kalau orang bilang itu nggak ada cost reductionnya, itu kami mau bantah. Ya, jadi setiap step dari yang namanya transformasi digital itu harusnya ada cost reduction. Bagaimana memastikannya? Ya dengan jalan yang benar. Misalnya saya ambil contoh misalnya OEE. Oke, kita sudah dapat OEE-nya. Ya, sekarang bagaimana? Yang mau dari semua masalah mana yang mau kita prioritaskan? Ya. Nah, kita harus pakai satu sistem yang memang kekinian lah ya, untuk bisa memutuskan itu. Decision by algoritma misalnya seperti itu. Dengan machine learning, dia akan merekomendasikan sebaiknya Bapak ini dulu prioritas A, B, C, dan D. Nanti machine learning itu akan mempelajari, downtime ini menyebabkan action berapa, downtime ini berapa. Sehingga nanti dari semua downtime yang ada 10-an lebih, mana yang paling tinggi untuk betul. Itu yang dikerjakan duluan. Itu dikerjakan dan kemudian kita ini kawal. Kita kawal dengan apa? Dengan otomasi lagi. Kalau Bapak biasa pakai Trello misalnya, itu kan ada tas-tas. Bagaimana project management itu dilakukan? Nah, itu kita kawal. Jadi setiap aktivitas mana yang sudah dalam bentuk checklist dan berapa cost-nya, berapa lama, itu kita kawal terus dengan software juga. Dengan software juga. Kemudian dengan berbagai teori misalnya curve S misalnya ya. Jadi actual keluar berapa, target berapa. Kita kawal setiap hari. Sampai berujung di mana ini loh rupiah yang dihasilkan dari OEE ketika melakukan action ini A, B, C, dan D. Jadi memang digitalisasi ini bukan hanya sekedar untuk nice to have, tapi ini memang sudah eranya memang harus digitalisasi, tapi memang harus digabungkan dengan sistem produksi yang ada. Jadi digitalisasi kita orang IT, gitu kan, orang produksi, bagaimana dia mengelolanya dan bagaimana orang quality menjamin produknya itu bagus, efisien, harganya murah. Hari ini price oriented. Ya, hari ini price oriented. Gimana caranya ya? Di depan nanti Pak Victor akan melalui digitalisasi atau industri 4.0, semua produk yang dibutuhkan ini kemudian mulai menggarap
prediktif ya, Ya, prediksi prediktif. ya, dengan mesin learning Ya. segala macam. Ya, betul. Artificial. Yes, kita bisa lakukan artificial intelligence, tapi tentunya dengan step 1 tadi ya. Step 1, step 2, step 3 baru kita AI. Nah, kalau ujung-ujung AI itu sama aja AI. Benar-benar nice to have aja jadi. Nggak bisa. Nggak akan banyak Nggak bisa menolong. Jadi seperti itulah Pak ya. Jadi kita data collecting, kita processing MES, kemudian machine learning untuk decision-nya, dan terakhir adalah mungkin artificial intelligence. Jadi Ya. dalam arti di Indonesia ini masih jauh artificial intelligence. Ya, belum ada. Sampai hari ini belum ada permintaan tentang sana, tapi kami akan ke arah sana. Ya. Sebenarnya gini, ada 2 option. Kalau kami sudah memikirkan jauh juga masalah AI di pabrik. Ya, kita kasih option. Decision dari AI itu masih bisa dikonsumsi oleh manusia atau langsung dikerjakan oleh mesin. Ya. Nah, itu kita 2 option. Ya, kalau langsung dikerjakan mesin berarti manusianya nggak ada. Kalau feedbacknya itu memperbaiki proses mesin itu mungkin ya. Itu mungkin. Ya, misalnya parameternya seperti ini dengan machine learning, kemudian parameter berubah dengan sendirinya sesuai dengan learningnya dari mesin. That's why we are using PLC. Makanya itu kenapa. Karena fungsi PLC itu kan dia nggak ada aktuator. Ya, Jadi dari awal itu memang harus dipikirkan fondasinya. Pakai device yang tepat untuk sampai ke arah sana. Nah, ketika itu misalnya ada feedback, ada insight dari AI masuk ke PLC. PLC kan aktuator. Dia bisa menghentikan, dia bisa memperlambat, dan sebagainya. Itu mungkin tidak bisa dilakukan selain PLC. Karena fungsi aktuatornya. oke. Di sisi machine learning sudah semua, ke cloud-nya kapan Pak? Ya, kalau kita bicara machine learning memang ada 2 option ya. Ya, Ada di premise, dan ada yang cloud system. Itu pabrik bisa. belum butuh. Sebenarnya pabrik sudah ada cloud, Pak. Banyak pabrik sekarang sudah ada cloud. Macam-macam lah ya, dari Amazon dan sebagainya. Tapi mereka kebanyakan pakai itu untuk data-data accounting lah, Hanya ERP aja ya? ERP lah. Belum sepenuhnya dipakai untuk Manufacturing. Memang sudah ada, betul sudah ada. Jadi pada prinsipnya MES itu lebih di-prefer berada di lokal on-premise, Yes. nggak untuk di cloud. Nanti Mungkin bisa data-data di-cloud-kan. manajemennya aja yang akan di cloud ke depan. Bisa. Tapi kalau sudah menggunakan MES, cloud is masalah mau apa enggak aja. Ya, si betul, Pak. customer-nya mau. Karena kalau bicara cloud berarti kita bicara big data. Ya. Jadi misalnya ketika kita sudah dapat OIP, operatornya siapa, nah sekarang kita akan combine itu dengan misalnya data HRD. Ya. Dulu si anak ini usianya berapa, Kerjanya berapa lama? dari asal mana, kemudian pendidikannya apa. Nah, dari algoritma itu kan kita bisa tahu, oh ini sosok yang ideal untuk publik kita itu seperti ini. Usianya sekian, pendidikannya sekian, dari daerah mana. Kira-kira seperti itu. Kalau fungsi hanya untuk monitoring aja ya. Kalau di luar, Maksudnya gini, kalau misalnya ini sudah jadi, terus dia bilang, oke saya mau di cloud kan, tidak diintegrasikan dengan yang lain, this is a matter of monitoring. nggak terlalu inilah. Karena sebenarnya monitoring juga bisa di tingkat .NET, tingkat MES-nya aja, nggak perlu ke cloud. Dan jangan lupa bahwa cloud itu juga ada latensi di sana. Mau dia MQTT atau HTTP misalnya, dia pasti bicara ada latensi, delay Delay ya pasti. delay data di sana. Kemudian sensitivitas data. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, artinya Karena data connectivity kita masih belum terlalu kurang ya, jadi urusan itu. kecuali kalau misalnya 5G kita jadi terwujud, tapi dengan pandemi ini kayaknya Ada lebih lama lagi ya. mungkin 10 tahun lagi baru. Oh mungkin juga ya. Nggak mungkin dalam waktu yang Nggak mungkin dekat. Pak, nggak mungkin dalam karena Oke Pak Biotizen, kita udah bicara tentang bagaimana implementasi digitalisasi di industri 4.0. Nah, sekarang tadi kita udah banyak ngobrol nih. Terakhir Pak Don, kira-kira mempercepat industrial 4.0 saran-sarannya seperti apa? baik, mempercepat 4.0 secara sekarang ini memang sudah otomatis. Dia percepat sekarang dengan adanya COVID, Pak. Oke,
Ya saya bicara secara umum ya. Secara umum. Kenapa? Karena kita sekarang wajib work from home, wajib pakai Zoom, wajib pakai Slack. Ya. Kemudian kita bicara sekarang pabrik berlomba-lomba untuk buat dashboard dan segala macam. Ya kan? Sehingga bosnya tinggal ke lapangan selesai gitu kan. Nah, itu sekarang semakin mempercepat ya. Dipercepat dengan adanya Covid sebenarnya. Itu yang harus disadari oleh manajer-manajer perusahaan. Kalau sekarang itu kecepatannya itu udah luar biasa sekarang sebenarnya. Nah, tinggal siapa yang bisa survive, ya siapa yang punya inovasi, itu yang bisa survive. Terus kalau masalah yang terakhir nih, kompetisi produk lokal dengan produk luar di dalam digitalisasi, apa kita akan jadi objek gitu atau bisa jadi subjek? Ya, seharusnya kita bisa jadi subjek karena kita full customize. Ya. Jadi kita bisa tahu persis apa yang dibutuhkan oleh customer. Dan kebanyakan dari point of view saya Pak ya, dari sudut pandang saya, software dari luar itu biasanya software yang sudah jadi. Ya. Yang sudah jadi, ya mungkin modified sedikit-sedikit. Tapi yang namanya R&D, engineer-nya mungkin masih luar, agak susah. Ketika bicara, karena variabel di lantai produksi, ampun Pak, banyak sekali. Kalau ada problem, siapa yang mau support? Ya, nah inilah kita hadir sekarang di lokal integrator yang sudah proven Pak ya. Saya nggak bicara R&D, kita sudah proven mengimplementasi di beberapa, meskipun skopnya masih kecil. Tapi kita sudah punya banyak referensi. Ya. Jadi poinnya masih ada kesempatan buat misalnya ada tempat buat integrator lokal ya. Untuk menjadi subjek di ya. Dan kami sangat ingin sekali berkolaborasi dengan teman-teman integrator karena integrator itu bukan segini. Dia seperti yang saya cerita bahwa manajemen dia tahu, ini juga IT dia tahu ini. Nah, harusnya kita kolaborasi dong yang lokal-lokal ini buat dalam satu konsorsium atau grup gitu. Ayo kita hadirkan satu one stop solution terhadap bangsa kita untuk industri. Bisa apa? Industri 4.0 itu ya. Multidisiplin. Ya, multidisiplin, nggak ada yang bisa. Industri uang diperbaiki pabrik nggak akan banyak. Pabrik butuh juga IoT. Pabrik butuh juga IoT, butuh yang lain-lain. Ayo kita sama-sama. Oke, ya netizen sudah cukup panjang cerita tentang industri 4.0. Kita berharap sih ini bisa menginspirasi teman-teman di lokal di bidang industri 4.0. Atau sekalian lah kita saling berkolaborasi, siapa tahu muncullah produk-produk baru yang bisa menjadi rumah Indonesia. Oke Pak Victor, terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya berharap keluar produk-produk baru ya, PC server, kemudian produk OEE-nya benar-benar penting. Ya, siapa tahu menjadi inspirasi lain. Baik Pak, terima kasih juga kesempatannya Pak Idam. Sukses, ini kreatif sekali. Mudah-mudahan saya diundang lagi ya Pak. Lumayan fee-nya. belum sempat jualan tadi ya. Oke teman-teman, netizen terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Kita bertemu kembali untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.